Di video ke-6 kali ini yaitu kita akan membuat fungsi input data ini agar bisa form ini bisa menginput data ke dalam tabel. Nah, ini menu yang kedua input data, kita akan membuat si form ini akan jadi lebih berfungsi. Nah, sesuai di modul yang di-share itu kita harus bikin file baru bernama inputdata.php dan ini scriptnya. Jadi nanti si input data ini kita akan save di folder yang sudah kita buat, itu root sama underscore nama underscore npm. Oke, kita langsung saja bikin scriptnya. Kita bikin file baru bernama, kita save dulu, kita save disimpan di dalam folder root bagus underscore d1a. Kita simpan dengan nama input underscore data titik php. Jangan lupa ekstensinya .php. Kalau gitu kita save. Nah, di bagian atas ini, inputan form ini, kan kita sebelumnya memakai header dan navigasi dan lain sebagainya. Nah, maka di bagian script index ini, kita copy paste saja di bagian atas sampai dengan section. Biar tidak ketik dua kali, jadi kita copy paste saja. Nah, ini setelah di copy paste, kita pindahkan ke file input data. Paste. Nah, seperti ini, kita hanya butuh yang bagian atasnya saja, di bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin di bagian form ini, scriptnya kurang lebih kita tambahkan dulu, karena di bawahnya ini memakai ada tulisan form input data, maka kita dibutuhkan yaitu heading H2 kita tambahkan, tuliskan di sini form input data, jangan lupa ditutup. Lalu kemudian sesuai dengan hampir sama dengan script index, maka setelah section itu ada artikel, maka kita butuh tag yang namanya artikel. Nah, di dalam tag artikel ini kita akan membuat atau diisi dengan script form. Kita mulai dari div. Kita tambahkan di sini div class, karena kita sudah bikin CSS untuk form, kita akan panggil kelasnya yaitu dengan nama form1. Bisa kita lihat di bagian style ini kita sudah membuat kelas bernama div form1. Itu digunakan untuk kelas form. Jadi nanti tampilannya akan lebih menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bikin di form, kita bikin tag form. Nah, di ini tag form dibuka dengan PORM, kita tambahkan di sini action. Nah, actionnya kita larikan ke proses underscore input.php. Jadi nanti setelah form ini diklik submit, dia akan dia larikan ke dalam file proses input.php. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ini. Oke, setelah itu setelah action kita butuh yang namanya method. Nah, metode ini adalah
metodenya seperti apa yang mau dipakai, apakah get ataupun post. Nah, di sini kita pakainya post. Nah, kemudian setelah form kita buat agar si form ini, si label dan si teks ini jadi lebih rapi, kita menggunakan div lagi. Menggunakan div lagi agar lebih rapi, karena saya sudah menambahkan kelas lagi namanya group. Nah, jadi nanti kelas group ini dia akan antara label kemudian dan text area dan select itu akan jadi lebih rapi di dalam satu kelas group dari sini sampai text field ini. Jadi di sini kita pertama tambahkan dulu labelnya. Yang pertama yaitu label. Nah, kita tambahkan di sini nama. Oke, sesuai dengan yang ada di tampilan ini, label nama. Lalu kemudian di bawahnya ini, di bawah label ini kita tambahkan input. Nah, inputnya tipe apa? Tipenya teks. Kemudian kita tambahkan name. Nah, setiap field inputan ini itu memiliki name yang nanti digunakan sebagai nilai untuk menyimpan ke tabel. Nah, name ini bisa dilihat di struktur tabel. Ini kan ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah. Nah, nanti setiap field ini kita tambahkan di sini. Yang pertama itu nama. Nah, ini kalau saya tekankan, kalau bisa ini harus konsisten penamaannya agar menghindari terjadinya error. Jadi harus konsisten antara struktur tabel, ini field-nya, serta nanti name yang ada di form, setiap form. Nah, kemudian kita tambahkan di sini placeholder. Placeholder itu artinya di sini nanti setiap form itu ada seperti tulisan seperti ini, nama lengkap. Jadi ketika kita klik ini dia akan otomatis hilang. Itu namanya placeholder. Nah, placeholder ini boleh kita isi dengan apa aja. Intinya buat panduan yang mau inputnya, oh ini buat nama lengkap seperti itu. Nah, ini sudah satu grup, nama dan label. Kemudian kita bikin grup kedua, kita copy saja di sini. Kita bikin grup kedua yaitu buat alamat. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja. Karena di sini alamat menggunakan tipenya berbeda dengan yang di atas. Ini menggunakan text area ya. Jadi kita ini jangan input, tapi text area. Nah, seperti itu. Nah, di sini text areanya kita kasih name. Name-nya yaitu alamat. Nah, seperti ini, sesuai dengan struktur tabel yang ada di sini. Setelah nama yaitu alamat. Oke, ini sudah ada dua grup. Kemudian kita bikin lagi untuk grup ketiga. Nah, untuk grup ketiga yaitu di sini tampilannya radio button ya. Jadi ada dua pilihan, laki-laki dan perempuan. Jadi tentunya ini bukan text area yang dibuat, tapi tipenya radio ya. Nah, ini grup yang ketiga ini untuk jenis kelamin. Nah, ini juga kita hapus. Kita ganti jadi input. Kalau tadi kan tipenya ini kan teks ya, kita ganti jadi radio.
Kemudian kita kasih name-nya di sini JK. JK itu jenis kelamin ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian value-nya, value di sini yaitu kita tuliskan pertama laki-laki. Kemudian di sini tulisannya yaitu laki-laki. Kemudian ini kita tambahkan juga di sini karena radionya ada dua, jadi kita tambahkan di sini yang pertama laki-laki, yang kedua yaitu perempuan. Dan ini juga kita rubah perempuan. Oke, nah seperti ini. Kita bisa menambahkan label lagi sebetulnya di sini agar tulisannya jadi lebih inline gitu, jadi nyambung gitu. Ini bisa ditambahkan di depan ini label. Kemudian di sininya kita tutup dengan label. Dan ini juga kita tambahkan label. Kita tutup di bagian sini. Nah, ini untuk grup ketiga yaitu jenis kelamin. Kemudian untuk grup keempat, oke, ini kita hapus. Nah, grup keempat yaitu agama. Kita tambahkan di sini agama. Oke. Nah, di grup agama ini beda lagi dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan option ya, jadi ada pilihan agama Islam, Hindu, Buddha, ateis dan lain sebagainya. Nah, berarti kita butuh yang namanya select. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan sama dengan yang sebelumnya, kita tambahkan sini name-nya ini adalah agama. Nah, di sini mulai kita tambahkan option ada satu. Kalau kita lihat di sini optionnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita kasih sebanyak 6 kali. Sebetulnya ini bisa didinamiskan, jadi dengan cara kita mengget dulu data yang ada di tabel, cuman untuk sebagai latihan kita bikinnya manual dulu ya. Oke, yang pertama ini Islam, kemudian yang kedua Kristen, kemudian yang ketiga Hindu, kemudian yang keempat Buddha, kelima ateis, atau lainnya. Nah, ini untuk grup agama. Kemudian ada satu grup lagi yang terakhir yaitu asal sekolah. Nah, asal sekolah ini tipenya teks sama dengan nama lengkap. Berarti biar lebih cepat kita copy paste aja yang di atas ini, kita tambahkan di bawah sini. Nah, ini kita ganti grupnya jadi asal sekolah. Tipenya yaitu teks, kita ganti name-nya jadi asal sekolah. Nah, ini juga placeholder-nya kita ganti jadi asal sekolah. Perlu saya ingatkan lagi yaitu untuk name setiap grup yang ada setiap form yang ada name-nya itu harus konsisten dengan struktur tabelnya. Jadi kalau misalkan di sini kecil-kecil, kemudian ini gede-gede gitu, jadi harus konsisten untuk menghindari terjadinya error. Oke, ini sudah.
Kemudian ini section, oke, sectionnya belum kita tutup ya. Di sini berarti kita akan tutup section. Kemudian main juga kita tutup yang ini. Nah, jadi diperhatikan kalau misalkan coding diusahakan harus rapih penulisannya ya. Jadi kalau misalkan ada error, kita bisa trace-nya lebih gampang. Kalau misalkan main, ini tutupnya berarti di bawahnya. Kemudian section ini ditutupnya di bawahnya. Jadi lebih mudah nanti. Kita tambahkan juga di sini aside. Karena aside-nya di pinggir ini kita butuh ada notifikasi. Jadi ketika di input itu akan muncul notifikasi berhasil atau gagal ketika menginput form yang ada di input data. Kita tambahkan di sini, kita pakai heading lagi. Ini notifikasi sesuai dengan yang ada di sini. Heading 2 notifikasi. Kemudian kita tambahkan juga di bawahnya setelah notifikasi ini kita bikin, kita pakai paragraf aja. Nah, kita tambahkan di sini script PHP. Kurang lebih seperti ini scriptnya. Status if kita ambil $get status ini sukses, kita tampilkan di sini echo, yaitu berhasil simpan data. Else, jika statusnya gagal, kita kasih kata-kata data gagal disimpan. Simpan. Jangan lupa kita tutupkan PHP-nya. Kita tambahkan di sini PHP and if
itu persen. Nah, setelah ini kita juga tambahkan di bawahnya, kita butuh putar, kita paste saja di sini. Nah, sampai HTML. Copy, kita tambahkan di sini. Oke, kita cek kembali script yang sudah kita ketikkan. Kalau misalkan sudah yakin dengan yang kita ketik, kita boleh memastikan si script ini sudah betul ya. Kalaupun error, nanti akan kelihatan errornya. Tapi mudah-mudahan tidak error. Oke, kalau gitu kita save. Nah, ini kita sudah membuat script input data beserta nanti formnya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk menampilkan si formnya. Kita klik bagian ini. Oke. Nah, berarti kita sudah bikin sukses membuat bagaimana kita mendesain form beserta name yang ada di setiap field inputannya. Nah, nanti ini akan digunakan ketika submit si form ini akan ada notifikasi sukses atau gagal. Oke, ada yang kelewat sepertinya di bagian sini dia tidak ada tombol submit ya, berarti kita buka lagi di bagian input data. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu grup, saya lupa. Saya tambahkan di sini div lagi kelasnya grup. Kita tambahkan di sini input tipe submit. Oke, nah ini untuk value-nya simpan. Kemudian name-nya simpan. Nah, seperti ini kita refresh lagi. Jadi tampilannya sudah sesuai dengan yang ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi kita akan buat proses agar si inputan ini sukses ke dalam tabel ya. Terima kasih.